Indonesia mendapat pelajaran berharga dari Jepang pada duel pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga. Samurai Biru membuat Garuda hancur lebur 6 gol tanpa balas. Bertandang ke Osaka, Jepang, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari tim Samurai Biru dengan hasil 0-6 atas Jepang. Sudah bergabung bersama kami ada analis sepak bola Haris Pardede yang memantau pertandingan di Osaka, Jepang. Bung Harpa, selamat malam. Selamat malam. Bung Harpa, sebelum kita bahas soal permainannya, tapi bagaimana sih respon dari para supporter yang menonton langsung tadi laga melawan Jepang? Ya, semua rasa-rasanya sebenarnya realistis ya dari awal. Kita tahu lawan Jepang itu berat. Ya meskipun mereka main lapis 2 atau apapun itu, Jepang tetap Jepang. Tim nomor 1 di Asia, baik secara peringkat FIFA maupun juga rutinitas ikut di Piala Dunia. Tim yang bisa mengalahkan Jerman dengan skor gede, kemudian juga bisa mengalahkan Spanyol di Piala Dunia kemarin. Jadi ini memang tidak mudah, meskipun juga mereka datang dengan kondisi sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Cuman yang orang lupa adalah pemain lapis 2-nya pun ini punya motivasi untuk dipanggil Hajime untuk Piala Dunia tahun depan. Sehingga dengan situasi seperti ini seharusnya dari sangat sulit. Mereka bermain sangat bagus, sangat organisir, para pemain tahu mesti ngapain, dan itu diungkapkan dengan gamblang oleh Patrick Kluivert pada konferensi pers yang baru saja berakhir di belakang saya. Jadi saya pikir supporter seharusnya bisa menerima ini, meskipun skornya sangat tidak bisa diterima ya, karena 6-0 itu sangat besar, apalagi kalau kita sedikit mungkin ke belakang saat kita kalah 4-0 di GBK, sebenarnya kan sudah ada penambahan pemain yang lebih banyak gitu, tapi tambah pemain. Ya, ada Joe Pesci, ada siapa lagi? Ada Emil Laudero, ada Ole Romney, ada Dean James, tapi kalahnya juga nambah. Mungkin ini yang menjadi beberapa keluhan dari beberapa fans yang sempat saya temui tadi. Oke, nah tadi apa pernyataan dari Coach Patrick Kluivert dengan gol yang 0-6 ya? Kalau tadi kata Bung Harpa ya sebenarnya tidak bisa bukan hal yang membanggakan juga 0-6. Ya, satu kata yang paling sering diucapkan adalah learn. Ada yang harus dipelajari dari pertandingan ini untuk Oktober nanti. Tapi saat saya coba bertanya dengan beliau, ya what have you learned from this loss? Ini adalah kekalahan terbesar di kualifikasi kali ini. Dia tidak secara gamblang memberikan atau memaparkan hal apa yang paling urgent harus dibenahi untuk Oktober nanti gitu. Jadi ini sebenarnya agak sedikit mengecewakan dari jawabannya. Meskipun again kita harus sadar bahwa saat ini kita memang sudah lolos ke round 4. Satu achievement yang sangat luar biasa, tapi lalui. Jadi ya saya pikir Ya pertandingan Jepang dan juga saya katakan tadi, Jepang ini memang mungkin bukan hanya satu kelas ya, bahkan 2 kelas di atas kita, levelnya sudah dunia, dan ini juga diucapkan oleh mereka mendelay juga gitu. Jadi saya masih ingat juga waktu di GBK ya, di awal-awal mereka tidak terlalu ngotot, dan tapi ketika mereka memang ingin melakukan eksekusi, mereka bergan kita. Oke, kalau selain chemistry, apalagi yang seharusnya dibenahi oleh timnas? Apakah dari strategi, komposisi pemain, line up dan lain-lain itu sudah tepatkah untuk yang diterjunkan pada malam hari ini sebenarnya? Ya, yang utama itu ya, karena mungkin dalam setahun terakhir ini kan pemain banyak berdatangan baru ya. Mungkin secara materi kita bertambah bagus, tapi secara kekompakan, pemahaman satu sama lain ini masih lebih dibutuhkan lagi. Memang menghadapi Bahrain dan China, terutama menghadapi China, selepas kita melakukan TC, kelihatan memang pemain cukup bagus ya. Tapi lawannya kan China, ya. With all respect, kita melihat ada tsunami serangan yang begitu luar biasa, tapi kemudian beberapa pemain yang tidak perform itu tetap dipertahankan. Bisa saya sampai teman dua. Para pemain muda ini kan juga perlu dipersiapkan untuk menjadi pelapis para pemain utama. Kalau mereka cedera mungkin, atau mungkin let's say kena akumulasi kartu dan apapun itu gitu. Jadi ngapain mereka ngotot menurunkan pemain lapis utama, yang mana sebenarnya dengan lapis 2 aja kita bisa kalah 0-6. Jadi itu yang pertama. Full house ya, 36.000 kalau saya nggak salah. Jadi pendukung Jepang itu mungkin sekitar 30 ribuan. Saya pikir mereka nggak akan mungkin lah memberikan partai ini begitu saja. Depan nanti masih ada putaran keempat. Apa yang bisa diambil dari pertandingan ini dan bagaimana juga agar mental dari timnas kembali naik lagi di pertandingan selanjutnya? Iya, ini pernakar ya, atau bahkan lolos langsung ke Piala Dunia kalau memang bisa ya. Amin. Oke, Bung Harpa, terima kasih sudah berbagi Kompas Malam. Sehat selalu, Bung Harpa. Sehat selalu. Malam.